Oke, silakan. Nah, kalian sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ananda semuanya. Apa kabar semuanya? Ganti kameranya. Alhamdulillah. Nah, Oke. pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sosiologi sebagai ilmu, saya ingin bertanya, apakah ada dari anak-anak semua yang tidak hadir pada hari ini? Apa hadir semuanya? Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu sosiologi sebagai ilmu. Untuk apa nih? Fokus ke Jelaskan saja. ini fokus ke papan tulis nih. Kalian selama saja. Berarti kami tinggal ya Pak? Sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah dari kata sosiologi? Sudah. Jadi istilah sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Agus Comte. Jadi awal-awal kan kita beda saja. Maksudnya kan konvensional itu tadi, dia pas tahu konvensional itu tadi, ya pasti ada orang salah global, jalan pulang. Kok bacaan syariah, bacaan konvensional, dan saya kan bisa jawab bacaan syariah. Jadi Agus Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Alasan ini kayaknya bukan. Kalau dia kan suaranya dijam dulu Yang mana dia pertama kali mencetus istilah sosiologi ini, yaitu sosius yang terdiri dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Nah, sosius sendiri itu berarti teman, masyarakat, dan logos sendiri itu berarti ilmu. Sedang proses KBTN saya pindahan di sini, bukan di situ KBTN saya. Di BSI kan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi menurut Agus Comte itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sebelum Agus Comte menggagas tentang sosiologi, Ananda semua pernah dengar tidak tentang filsuf dari pemikir Islam yang dia juga memakai pemikiran sosiologi mengenai masyarakat. Apakah Ananda tahu siapa orangnya? Nah, ya benar, Ibnu Khaldun. Belum Agus Comte, ternyata ilmu sosiologi sudah dipakai dan diterapkan oleh Ibnu Khaldun. Jadi ini sekitar tahun 1332 masuk. Nah, awal perkembangannya itu terjadi pada abad ke-19. Nah, jadi Ananda semua sudah tahu apa penjelasan dari tindakan sosial yang terbagi dari 4 macam oleh Max Weber, yang mana tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan karena kebiasaan, afektif karena perasaan dan emosional, rasional berorientasi pada nilai itu berdasarkan pada keyakinan, dan ini rasional instrumental itu menggunakan alat atau cara untuk tujuan tersebut. Nah, kali ini saya ingin meminta kepada Ananda semua untuk memberikan contoh dari masing-masing tindakan sosial ini. Yang pertama, tindakan tradisional. Apakah ada yang ingin memberikan contoh? Boleh, Angel?
karena itu tuh sudah menjadi perilaku turun temurun kita sehingga kita sudah terbiasa melakukan itu ya. Bagus. Terima kasih buat Angel. Selanjutnya adalah tindakan afektif. Apakah ada dari anak-anak semua yang ingin memberikan contoh? Kalau tidak ada berarti belum paham. Mungkin Nara? Nah, betul juga yang disampaikan oleh Nara, yang mana tindakan afektif itu dilandasi oleh perasaan dan emosional itu tuh berupa tindakan spontan kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita sedang menerima lapor, kita dapat biasanya kita ranking 1, kita jadi turun rankingnya menjadi ranking 3, itu kan pasti kita akan spontan merasakan perasaan sedih dan sedikit kecewa. Nah, selanjutnya adalah tindakan berorientasi pada nilai. Ini berdasarkan pada keyakinan. Siapa yang dapat menjelaskan contoh dari tindakan ketiga ini? Kepada Ririn? Nah, ya, betul Ririn, tindakan berorientasi pada nilai itu tuh berdasarkan pada keyakinan diri kita sendiri, yang mana keyakinan kita untuk beribadah, sehingga kita yakin bahwasannya ketika kita melakukan ibadah itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah tindakan rasional instrumental, itu menggunakan alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan itu. Mungkin ada satu lagi Ananda yang ingin menjawab. Apa itu contoh dari tindakan rasional instrumental? Mungkin yang sebelah sini, karena Sylvia udah sering menjawab. Mungkin ada Ananda sebelah sini yang ingin menjelaskan apa contoh dari tindakan rasional instrumental. Cinta. Nah, betul Nanda semua, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab dari pertanyaan yang saya berikan. Betul yang diberikan oleh Sinta, bahwasannya untuk kita mencapai suatu tujuan yang benar-benar kita inginkan, kita harus menggunakan alat serta cara-cara yang mana itu membuat kita mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Misalnya kita ingin seperti tadi, kita ingin juara 1, kita tidak boleh bermalas-malasan. Yang sebelumnya kita menganggap ini pelajaran mudah, sehingga kita juga udah juara 1 sebelumnya, sehingga kita merasa tidak perlu terlalu belajar kuat, sehingga kita cara untuk mencapai tujuannya itu melemah dan diri kita sudah bisa, padahal kemampuan itu harus diasah seperti mana itu pisau yang kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah, itu penjelasan mengenai tindakan sosial. Nah, jadi kesimpulannya adalah sosiologi sebagai ilmu itu adalah ilmu sosial yang tidak sama dengan ilmu alam, yang memperhatikan apa yang ada bukan apa yang seharusnya. Fokus pada pengembangan ilmu bukan penerapan langsung. Jadi mempelajari bagaimana interaksi kita dengan masyarakat sosial. Selanjutnya bagaimana kita mempelajari proses dari struktur masyarakat yang ada di
dalam masyarakat. Jadi intinya objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri. Yang mana dalam kita mempelajari sosiologi itu kita harus memperhatikan 4 ciri-ciri, yaitu bersifat empiris, bersifat teoritis, kumulatif, dan non-etis. Yang mana empiris itu adalah kita melakukan penelitian itu berdasarkan observasi dan fakta yang ada. Selanjutnya teoritis itu kita mengumpulkan data-data yang ada, dan kumulatif itu mengembangkan dari penelitian 1, penelitian 2 itu kita gabungkan dan mendapatkan hasil pembaruan dari teori. Dan terakhir adalah non-etis. Non-etis itu adalah tidak menilai baik buruk dari masalah itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai sosiologi sebagai ilmu. Terima kasih Anda semua sudah memperhatikan saya dalam mengajar materi ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.